Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok penelitian operasional 2 yang beranggotakan eh, saya Ilhamul Hidayat dengan NIM 112, Agus Trianggono dengan NIM 107, dan Farid Najwan Fadilah dengan NIM 086. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang tugas operasional 2, tentang solusi permainan sederhana, contoh prototipe. Langsung saja. Dua politisi bersaing untuk kursi Senat Amerika Serikat. Rencana kampanye harus dibuat untuk 2 hari terakhir, yang dianggap krusial karena ketatnya persaingan. Oleh karena itu, kedua politisi ingin menghabiskan hari-hari ini berkampanye di dua kota kunci, Bigton dan Megalopolis. Manajer kampanye mengklaim bahwa menghabiskan 1 hari di setiap kota atau 2 hari penuh di salah satu kota akan memiliki dampak yang sama, karena pengaturan yang diperlukan harus dilakukan sebelumnya. Karena itu, tidak ada politisi yang dapat menunggu jadwal kampanye lawannya sebelum merencanakan jadwal sendiri. Oleh karena itu, setiap politisi telah meminta manajer kampanyenya untuk menilai dampak dari berbagai kombinasi kemungkinan dari yang dihabiskan di kedua kota oleh dari dirinya sendiri dan oleh lawannya. Kemudian, mereka ingin menggunakan informasi ini untuk memilih strategi terbaik dalam menghabiskan 2 hari ini. Formulasi sebagai permainan dua orang dengan nilai 0. Untuk merumuskan masalah ini sebagai permainan dua orang dengan nilai 0, kita harus mengidentifikasi dua pemain, strategi untuk masing-masing pemain, dan tabel pembayaran. Berdasarkan pernyataan masalah, setiap pemain memiliki 3 strategi. Yang pertama, strategi pertama itu menghabiskan 1 hari di setiap kota. Strategi kedua menghabiskan 2 hari di Bigton. Strategi ketiga menghabiskan 2 hari di Megalopolis. Strategi politisi ini adalah untuk belajar di mana lawannya akan menghabiskan hari pertama sebelum ia menetapkan rencana untuk hari keduanya. Dalam hal ini, strategi khasnya adalah menghabiskan hari pertama di Bigton. Jika lawan juga menghabiskan hari pertama di Bigton, maka habiskan hari kedua di Bigton. Namun, jika lawan menghabiskan hari pertama di Megalopolis, maka habiskan hari kedua di Megalopolis. Ada 8 strategi seperti itu. Satu untuk setiap kombinasi dari dua pilihan hari pertama, dua pilihan hari kedua, hari pertama lawan, dan dua pilihan hari kedua. Setiap entry dalam tabel pembayaran untuk pemain satu mewakili utilitas bagi pemain satu atau utilitas negatif bagi pemain dua dari hasil yang dihasilkan dari strategi yang digunakan oleh kedua pemain. Dari sudut pandang politisi, tujuannya adalah untuk memenangkan suara dan setiap suara tambahan sebelum dia mengetahui hasil pemilihan memiliki nilai yang sama baginya. Oleh karena itu, entry yang sesuai untuk tabel pembayaran untuk politikus satu adalah sebagai berikut. Total suara bersih yang dimenangkan dari lawan yaitu jumlah perubahan suara bersih di dua kota yang dihasilkan dari dua kampanye ini. Menggunakan satuan 1000 suara, rumusan ini dirangkum dalam tabel 15.2. Teori permainan mengasumsikan bahwa kedua pemain menggunakan rumusan yang sama, termasuk pembayaran yang sama untuk pemain satu untuk memilih strategi mereka. Namun, kami juga harus menunjukkan bahwa tabel pembayaran ini tidak akan sesuai jika informasi tambahan tersedia bagi politisi. Khususnya, asumsikan bahwa mereka mengetahui dan pasti bagaimana penduduk merencanakan untuk memberikan suara 2 hari sebelum pemilihan, sehingga setiap politisi tahu persis berapa banyak suara bersih, positif atau negatif yang perlu diubah menjadi mendukungnya selama 2 hari terakhir kampanye untuk memenangkan pemilihan. Konsekuensinya, satu-satunya signifikansi dari data yang ditentukan oleh tabel 15.2 akan menunjukkan politisi mana yang akan memenangkan pemilihan dengan setiap kombinasi strategi. Karena tujuan utamanya adalah untuk memenangkan pemilihan dan karena ukuran pluralitas relatif tidak penting. Entry utilitas dalam tabel kemudian harus menjadi konstanta positif tertentu, misalnya 1 ketika politikus 1 menang dan min 1 ketika dia kalah. Bahkan jika hanya probabilitas untuk menang yang dapat ditentukan untuk setiap kombinasi strategi, entry yang sesuai akan menjadi probabilitas untuk menang dikurangi probabilitas untuk kalah, karena mereka kemudian akan mewakili utilitas yang diharapkan.
Namun, data yang eh, cukup akurat untuk membuat penentuan semacam ini biasanya tidak tersedia. Jadi contoh ini menggunakan ribuan suara bersih total yang dimenangkan oleh politikus satu sebagai entry dalam tabel pembayaran. Menggunakan formulir yang diberikan dalam tabel 15D2, kami memberikan 3 set data alternatif untuk tabel pembayaran yang mengilustrasikan bagaimana menyelesaikan 3 jenis permainan yang berbeda. Variasi 3 dari contoh. Perkembangan terakhir dalam kampanye menghasilkan tabel pembayaran akhir untuk pemain satu, politikus satu yang diberikan oleh tabel 15 5. Bagaimana permainan ini seharusnya dimainkan? Asumsikan bahwa kedua pemain mencoba menerapkan kriteria minimax dengan cara yang sama seperti dalam variasi 2. Pemain satu dapat menjamin bahwa dia tidak akan kalah lebih dari 2 dengan memainkan strategi satu. Demikian pula, pemain 2 dapat menjamin bahwa dia tidak akan kalah lebih dari 2 dengan memainkan strategi 3. Namun, perhatikan bahwa nilai maksimin 2 dan nilai minimax 2 tidak bertepatan dalam kasus ini. Akibatnya, tidak ada sandaran. Apa konsekuensi yang dihasilkan jika kedua pemain berencana menggunakan strategi yang baru saja diturunkan? Dapat dilihat bahwa pemain satu akan memenangkan 2 dari pemain 2, yang akan membuat pemain 2 tidak bahagia, karena pemain 2 rasional, dan oleh karena itu dapat meramalkan hasil ini. Ia kemudian akan menyimpulkan bahwa ia dapat melakukan yang jauh lebih baik, sebenarnya memenangkan 2 daripada kalah 2 dengan memainkan strategi 2 sebagai gantinya. Karena pemain satu juga rasional, ia akan mengantisipasi perubahan ini dan menyimpulkan bahwa ia dapat meningkatkan secara signifikan dari 2 menjadi 4 dengan beralih ke strategi 2. Menyadari hal ini, pemain 2 kemudian akan mempertimbangkan untuk beralih kembali ke strategi 3 untuk mengubah kerugian 4 menjadi keuntungan 3. Kemungkinan ini untuk beralih akan menyebabkan pemain satu mempertimbangkan kembali menggunakan strategi satu. Setelah itu, siklus akan dimulai lagi. Oleh karena itu, meskipun permainan ini hanya dimainkan sekali, setiap pilihan sementara dari strategi meninggalkan pemain dengan motif untuk mempertimbangkan perubahan strategi, baik untuk mengambil keuntungan dari lawannya atau untuk mencegah lawan mengambil keuntungan dari dia. Singkatnya, solusi yang awalnya diusulkan dari pemain satu memainkan strategi satu dan pemain dua memainkan strategi 3 adalah solusi yang tidak stabil karena tabel pembayaran tidak memiliki titik sandaran, sehingga perlu untuk mengembangkan solusi yang lebih memuaskan. Tetapi jenis solusi apa yang harus itu selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Agus Teranggono. Titik 5 playoff tabel. Fakta kunci tampaknya adalah bahwa setiap kali strategi salah satu pemain dapat diprediksi, lawan dapat memanfaatkan informasi ini untuk meningkatkan posisinya. Oleh karena itu, fitur penting dari rencana rasional untuk memainkan permainan seperti ini adalah bahwa tidak ada pemain yang dapat menyimpulkan strategi mana yang akan digunakan oleh yang lain. Oleh karena itu, dalam kasus ini, daripada menetapkan kriteria yang diketahui untuk menentukan satu strategi yang pasti akan digunakan, penting untuk memilih di antara strategi alternatif yang dapat diterima secara acak. Dengan melakukan ini, tidak ada pemain yang tahu sebelum strategi mana dari yang dia sendiri akan digunakan. Apalagi apa yang akan dilakukan oleh lawan. Situasi yang sama muncul dengan permainan ganjil yang diperkenalkan dalam bagian 15.1. Tabel pembayaran untuk permainan ini
yang ditunjukkan dalam tabel 15.1. Tidak memiliki garis sederhana sehingga permainan tidak memiliki solusi. Stabil mengenai strategi mana yang menunjukkan satu jari atau dua jari. Setiap pemain harus memilih untuk setiap kali bermain permainan. Sebenarnya akan bodoh bagi seorang pemain untuk selalu menunjukkan jumlah jari yang sama, karena maka bisa mulai selalu menunjukkan jumlah jari, karena maka bahwa jika strategi seorang pemain menjadi sedikit dapat diprediksi karena kecenderungan atau pola masa lalu, lawan dapat memanfaatkan informasi ini untuk meningkatkan peluangnya untuk menang. Menurut teori permainan, cara rasional untuk memainkan permainan ganjil genap adalah dengan pilihan strategi secara sepenuhnya dapat dilakukan, misalnya dengan melempar koin tanpa menunjukkan hasil kepada lawan dan kemudian menunjukkan katakanlah satu jari. Jika koin muncul kepala dan menunjukkan dua jari jika koin muncul ekor. Ini menyarankan dalam istilah yang sangat umum jenis pendekatan yang diperlukan untuk permainan yang tidak memiliki titik sandaran. Di bagian berikutnya kami akan bahas pendekatan ini lebih detail. Baik, ini akan menjelaskan salah satu untuk penyelesaian substitusi dan eliminasi menggunakan Excel solver. Dan di sini ada contoh persamaannya, maksimal X3 dan X3 itu min X2 min X3 lebih dari itu dengan 0. Min 2 X1 tambah 4 X2 min X3 lebih dari 9 dari 0. 2 X1 min 3 X2 min X3 lebih dari 9 dari 0. X1 tambah X2 sama dengan 1. Dan kontranya X1 lebih dari 9 dari 0, X2 lebih dari 9 dari 0. Kemudian langsung saja sama tersebut kita masukin dalam tabel seperti itu. Lalu untuk pada kolom LHS ini dapat diisi dengan rumus produk. Lalu dapat memblok yang kolom X2 dan X3 warna kuning ini dan jangan lupa dikunci sehingga kita menariknya ke kolom bawah data tersebut sekarang tidak berubah-ubah. Dan langsung saja kita masuk ke Excel solver-nya. Di Excel solver ini reset dulu, reset all. Di objek ini kita dapat memilih sel dari konsep ini, dan untuk naik substitusi kita pilih memilih max, dan untuk banyak variable sales ini kita dapat memilih kolom S1 dan S3 warna kuning. Dan subject to the constraint langsung kita add saja. Sel price ambil dari S1 sampai 3 karena memiliki tanda pemasangan. Jangan lupa untuk disesuaikan. Dan untuk constraint kita bagi dari kolom RHS. Sudah kita kemudian lanjut ke kolom berikutnya. Dan tempat untuk operator kita sesuaikan. Untuk constraint-nya kita isi dari sini. Oke, sudah kita klik oke. Kalau sudah, jangan lupa kita centang yang make constraint variables non negatif, dan solving methodnya kita pilih yang simplex LP karena kita di sini akan menyelesaikan dengan metode simplex linear programming.